Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini tapi bukan subuh, agak sedikit terlambat. Rekan sahabat sekalian, kalau kita selama ini terfokus dengan CCTV yang selama ini kita fokus adalah di CCTV Ibu Harun, CCTV Angger, CCTV jok motor, CCTV ayam jago. Selama ini kita terfokus di CCTV ini. Sedangkan CCTV ini tidak melihat pergerakan. Hanya satu CCTV yang melihat pergerakan, yaitu CCTV Ibu Harun. CCTV yang lainnya lenyap, tidak di mana, tidak tahu antah berantahnya. Sehingga CCTV ini menjadikan polemik di mana kasus Subang begitu alot dan begitu panjang, lama sekali. Karena kalau ada CCTV hidup terpantau, maka sudah beres kasus Subang ini. Permasalahan sini berarti secara tidak langsung bahwa obstruction of justice itu benar-benar nyata. Benar-benar nyata. Obstruction of justice berarti ada orang yang merintangi proses penyelidikan, menghilangkan dan lain sebagainya. Ini yang memang harus kita kejar. Kita support terus Polda Jabar. Siapa pelaku? Tentu kalau kita lihat di antara Ramdhanu, Pak Yosef, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, siapa di antara mereka yang mengetahui masalah ilmu forensik? Siapa di antara mereka yang mengetahui cara penghilangan jejak? Seberapa jauh Ramdhanu mengetahui ilmu masalah gitu? Seberapa jauh Pak Yosef mengetahui ilmu secara itu? Ibu Mimin, Abi, dan Arigi, masalah ilmu forensik, masalah ilmu menghilangkan jejak. Apakah ada orang lain pelaku yang ikut memberikan kontribusi terhadap proses pengeksekusian, yang mengerti masalah forensik, yang mengerti masalah penghilangan jejak? Bagaimana kita coba lihat proses itu dilakukan, memandikan kedua almarhumah, menciprat-cipratkan air ke dalam lantai yang ada darahnya. Mobil Alphard seolah-olah seperti yang sudah dibanjur dengan air. Toilet, banyak barang-barang bukti di sana yang sudah tercampur dengan air, jaket, selimut, dan lain sebagainya. Artinya ada proses-proses menghilangkan jejak dengan bantuan air. Korban dimandikan. Semua sidik jari yang melekat kepada kedua almarhumah hilang. Ada proses menghilangkan jejak. Ini hanya orang-orang yang mengerti. Pembunuh sebenarnya, kalau pembunuh proporsional, maka dia menghabisi langsung pergi. Nggak ada istilah harus memandikan dulu. Ada orang yang mengerti. Apa hubungannya pembicaraan saya sekarang antara orang yang mengerti masalah forensik, yang mengerti masalah penghilang jejak dengan masalah CCTV? Kalau misalkan kita sekarang fokus kepada CCTV Ibu Harun, CCTV jok motor, CCTV Angger, CCTV ayam jago, karena sudah tidak ada CCTV-nya kecuali Ibu Harun, maka kita akan terdiam di sini. Coba kita lakukan mencari keluar dari jalur Jalan Cagak. Selama ini kalau kita lihat bahwa memang jelas obstruction of justice sudah nyata. Satu sudah jadi tersangka. Maka akan kita lihat, kita dengar, dan kita coba bayangkan bagaimana kalau kita keluar dari jalan TKP. Selusuri CCTV di luar Jalan Cagak. Selusuri. Kalau misalkan ada yang diduga, sekali lagi diduga bahwa ada obstruction of justice, siapa-siapa orang yang diduga terlibat dalam obstruction of justice, periksa CCTV di radius rumah orang-orang yang diduga sebagai obstruction of justice. Jika misalkan sekarang, contoh saja, jika ada Ibda Taryono. Contoh ya. Ibda Taryono yang jelas jadi tersangka. Radius rumah Ibda Taryono menuju ke TKP dilacak.
Nah, sekarang apa kaitan Bang Freddy dengan tadi dikatakan bahwa ada kemungkinan bahwa pelaku mengerti forensik dan penghilangan jejak? Sekali lagi, bisa patut diduga juga bahwa kemungkinan bahwa memang di sini ada lagi orang yang mengerti masalah forensik, masalah menghilangkan jejak. Kalau orang itu diduga, katakan lagi kalau diduga ada obstruction of justice yang mengerti masalah itu, rumah yang bersangkutan, radiusnya dilihat CCTV menuju ke TKP. Apakah semalaman tanggal 17-18 mereka tidur? Ataukah ada pergerakan? Ini yang jadi menarik. Apakah ada pergerakan? Apakah ada jejak digital tanggal 17-18 yang diduga sekali lagi obstruction of justice, diduga adanya obstruction of justice, jejak digitalnya tanggal 17-18 dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi dilacak jejak digitalnya, HP-nya, kemudian CCTV yang ada di lingkungan situ. Dikejar ini semua. Wah, Bang Fred sudah lama, sudah tahunan. Ya, tidak menutup kemungkinan. Polda Jabar saya kira sudah canggih alat-alatnya. Ya, bisa bekerja sama dengan provider, dengan BIN dan lain sebagainya. Ya, bisa dilacak itu semua dan ini akan terbuka nantinya. Siapa orang-orang yang bergerak di belakang kasus Subang yang sebenarnya. Kita tahu sudah ada 5 orang, tapi tidak menutup kemungkinan bisa lebih dari 6 orang bahwa ikut berperan ada di sana. Bukan hanya itu, perlu juga, dan itu diperlukan. Apakah sudah ada tes DNA kepada orang-orang yang diduga, sekali lagi, orang-orang yang diduga terlibat dalam obstruction of justice, apakah mereka sudah dites DNA? Ya, sekali lagi, untuk memastikan bahwa apakah sudah dites DNA untuk orang-orang yang diduga masuk dalam obstruction of justice. 1, jejak digital dicek. 2, CCTV radius rumah mereka menuju ke TKP. Jadi jangan fokus di CCTV yang di Jalan Cagak, coba keluar dari Jalan Cagak. CCTV yang diduga oknum itu dicek. Kemudian tes DNA orang-orang yang diduga dalam obstruction of justice. Maka ini akan terang benderang nantinya. Mudah-mudahan Polda Jabar bisa mengungkap ini dan mudah-mudahan bisa terungkap seungkap-ungkapnya dan bisa nanti terbuka siapa semua di balik ini semua. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.